bahas tentang sebelum ke yang di kitab Itohul Mubham, berarti ke taklikan dulu ya. Baru setelah taklikan itu beserta dengan pembagian-pembagiannya, kita melanjutkan yang lanjutan dari tadi malam yang di dalam kitab Itohul Mubhamnya. Karena kalau ditinggalkan tentang masalah pembagian tasdik, saya kira ini juga perlu kita pahami tentang tasdik, biar kita paham tentang pembagian tasdik itu sendiri. Mana sudah? Taklikannya halaman berapa taklikannya itu? Oh ini sekitar 58 Ustaz. gimana berapa? Sekitar 58 Oh iya. Berarti dimulai dari 57 taklikannya. Berarti antum buka pakai PDF di situ ya? Nah, Ustaz. Tapi yang mungkin udah ringkas kayak gini, Ustaz. Oh sudah diringkas. Oh sudah diringkas seperti itu. Ya baik. Mungkin silakan. Berarti tidak buka PDF ya? Nah, iya enggak, Ustaz. Soalnya Iya nggak apa-apa. Yang penting sudah dari di sini tentang pembagian tasdik ini sudah bisa sudah dipelajari dan sudah bisa dijabarkan. Mungkin langsung saja tentang masalah penjabaran antara yang tasdik itu antara yang jazim dengan yang wairu jazim. jadi tasdik itu terbagi menjadi dua. Ada yang jazim dan ada yang ghairu jazim. Jazim itu sendiri maknanya itu sepaham al-fakir itu adalah sesuatu yang pasti, Ustaz. Jazim itu adalah sesuatu yang pasti. Jazim itu sendiri Sesuatu yang pasti ya, gampangnya sesuatu yang pasti. Nah, Ya. jazim itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu ada ilim, ada i'tiqad. Ada ilmun, ada i'tiqad. Kapan jazim ilmun, kapan jazim itu disebut ilim? Ketika in lam yaqbal at-taghayyur, ketika pemahaman kita itu tidak menerima kepada perubahan lain. Seperti kita paham bahwasanya manusia itu bergerak, kan? Nah, memang kita melihat dengan secara nyata manusia itu memang bisa bergerak. Maka ketika itu pemahaman kita disebut tasdik jazim dan ilim juga. Soalnya apa? Pemahaman kita tidak menerima kepada taghayyur, perubahan lagi. Artinya benar-benar pasti kita paham benar-benar pasti. Kalau Ya memang seperti itu. Artinya ketika tingkat ilmu ini sudah tingkat yang paling mentok soalnya sudah. Nah, sudah ilmu itu sudah memang dia benar-benar mengetahui secara jelas. Kalau saya pergi ke gunung, kita sudah bukan yakin, sudah tahu bahwasanya gunung itu adalah dari bebatuan, dan kalau besok misal mau ke gunung lagi kan nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah gunung itu dari gabus dan yang lainnya, itu kan sudah ilmu mengetahui. Berarti pengetahuan itu sudah tidak bisa terubah. Jadi ilmu memang sudah puncaknya ini. Kalau yang i'tiqad kan terbagi menjadi dua, ada yang sahih sama ada yang fasid, Ustaz. ada yang sahih, kemudian ada yang fasid. Coba yang sahih gimana? Kalau yang sahih itu kalau sepaham al-fakir ketika i'tiqad kita itu mencocoki kepada kenyataan, Ustaz. Ketika yang kita i'tiqadkan itu mencocoki kepada kenyataan. Kalau al-fakir dapat surahnya itu seperti beritikadnya seorang anak kepada perkataan ayahnya bahwasanya tempat belajar itu lebih baik daripada tempat bermain. Itu yang sahih, Ustaz. Ya, ketika memang sudah benar i'tiqad tersebut sesuai ketika i'tiqad tersebut, maka berarti kan sahih. Kalau yang fasid, kalau dicontohkan, kalau yang fasid itu seperti ya ka'tiqadil falasifah bi annal alam qadim.
Atau mungkin anak kecil yang nggak tahu api itu panas, sehingga setelah dia menyentuh api itu dia merasakan panas. Itikad dia tentang api itu tidak panas. Itu itikad yang fasid. Dia nyangka air itu dia nyangka itikad bahwasanya api itu, kalau yang sohe kita menyangka bahwasanya api itu panas, kemudian dicoba tangan di atas api ternyata benar-benar panas, berarti itu kan itikad yang sohe. Kalau kita menyangka itikad kita meyakini itikad kita mengikuti meyakini bahwasanya api itu dingin, ternyata ketika tangan kita di atas api ternyata panas, berarti kan itikad yang fasid. Jadi puncak dari keseluruhannya bukan, kalau yakin masih belum ilmu, karena yakin itu bisa jadi keyakinannya nanti kan keliru, bisa jadi keyakinannya keliru. Baru ketika sudah ilmu, maka itu sudah tidak bisa dirubah lagi karena sudah memang dia tahu terhadap kenyataannya. Kemudian kalau yang baru setelah itu ada pembagian yang wairu jazim, tasdik yang wairu jazim yang tidak pasti. Coba silakan dicontohkan, kan ada yang wairu jazim itu kan terbagi menjadi 3, ada yang berupa don, kemudian ada yang berupa ada waham, kemudian ada yang syak. Kalau di sini kan contohnya masih agak ribet lah. Kalau di sini kita menggunakan contoh yang langsung yang kita jadi keseharian kita. Kalau di sini kan menggunakan itikadnya itikadnya Mu'tazilah, Ma'rufiyah, itikadnya Falasifah. Ini kan masih agak kerepotan untuk mempraktekkan. Kita langsung pakai praktek seperti tadi. Itikad api itu panas, ternyata benar-benar panas, sohe. Itikad api dingin, ternyata kok panas, berarti fasid. Pakai praktek-praktek yang di sekitar kita saja. Tafadhol. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang tasdik yang baru jazim atau maqarana ihtimalun. Tasdik yang masih dalam perkiraan tasdik yang enggak pasti ya. Ya, itu terbagi menjadi 3, yaitu ada dhon, syak, sama waham. Dhon itu kapan? Ketika intarajjaha ala muqabil. Nah, contohnya seperti ketika kita melihat santri yang giat dan rajin, kita menyangka bahwa dia akan sukses, yaitu kesuksesannya meyakinkan. Dan kita kepada dia untuk sukses itu mengalahkan persangkaan kita kepada dia tidak suksesnya. Gimana? Nah, itu yang don. Kalau yang syak yaitu intasawaya, kalau sama ya, seperti ketika kita melihat santri yang tidak terlalu malas dan tidak terlalu rajin, juga kita punya prasangka dia itu entah sukses atau tidak, kita nggak bisa tasdik, soalnya posisinya mutasawi, jadi nggak bisa diprediksi sama sekali. Nah, itu yang syak. Kalau yang waham, ya itu ketika kita melihat santri yang malas Ustaz dan tidak giat, kita punya prasangka bahwasanya dia tidak akan sukses, soalnya apa? Dia itu malas Ustaz. Apa benar Bu? Iya, artinya ini kan yang membedakan di presentasi saja. Kalau waham ini kan tingkatannya kan dari bawah itu adalah waham dulu. Waham kalau dipersenkan anggap 25%. Kemudian dari waham kemudian baru ke syak. Kalau syak kita persenkan itu adalah 50%. Kemudian baru setelah syak itu adalah don. Don itu dianggap 75%. Baru ke yang 100% itu kepada taraf yakin atau ke ilmu langsung. Yakin, yang yakinnya nanti yang jadi kan ini kan hanya presentasi saja, apakah bagaimana kekuatan itikadnya. Kalau nanti kan ke 70-50%, maka nanti kan ini kan diarahkan ke don. Kalau sekiranya 50-50 antara malas dan rajin tadi, maka antara sukses dan tidaknya kan 50-50, maka ini adalah syak. Kalau yang masih agak rendah, ya malas masih beritikadi untuk kesuksesan menjadi orang sukses kan sangat rendah kan secara hukum alam kan seperti itu. Hukum alam kan kayak ini cuma tingkatan saja. Nah, jadi itu pembagian dari sendiri. Jadi prakteknya ke dunia nyatanya kita ya seperti itu, mempraktekkan mantik. Jadi hal seperti ini adalah hal dan ini termasuk bagian dari tasdir.
masalahnya yang penisbatan itu tadi antara rajin dengan sukses itu kan penisbatannya, tasdiknya kan di situ. Artinya kalau tasdik prakteknya kan seperti itu untuk ke lapangannya. Mana tasdiknya antara tadi anak yang rajin dengan yang tidak, maka tasdiknya kan penisbatan antara rajin dengan sukses, dan itu penisbatan hukumnya. Apakah nanti memang benar-benar sukses atau tidak? Karena kan tasdik sendiri kan berkaitan dengan hukum. Ada kalanya hukumnya isbat, ada kalanya nafi. Cuma nanti karena ada yang jazim, ada yang wairu jazim kan itu. Kalau sudah jazim, gitu. Seperti itu. Dengan pembagian-pembagiannya masing-masing. Tapi Ustaz Afwan, Ustaz, kayak misalkan yang syak ini kan banyak ya ibarat-ibarat di kitab fikih itu yang mensyaka masyaka, itu definisi syaknya sama juga kayak gini Ustaz, yang 50% kayak gini. Iya, sepertinya seperti itu. Syaknya tetap seperti itu kalau di fikih-fikih. Karena makanya nanti di fikih-fikih itu persentasinya tetap sama. Ada kan memang di fikih itu banyak menggunakan syak, banyak menggunakan ton. Ketika sudah ada bahasa-bahasa ton itu biasanya memang dimenangkan. Antara ton antara dia ini najis apa enggak ya, najis apa enggak. Ketika ada taraf ton di hatinya, oh enggak najis, oh enggak, ini sudah misal apa namanya suci misal. Kalau sudah sampai ke taraf ton itu sudah dianggap suci. Bahkan di dalam syak saja kadang yang dimenangkan ya yang suci saja, karena melihat terhadap asal-asalnya, li'anal asal apa li'anal ya tergantung masalah apa. Ya tergantung kaidah, tergantung permasalahannya apa. Li'anal asla adamut tahara, apa li'anal asla adamul apa, adamul batal, dan yang lainnya tergantung kan. Ya. Sepertinya kalau saya paham memang presentasinya sama seperti itu. Antara yang di fikih-fikih dengan yang maksud dengan di waham ini sama. Memang waham itu berada di tingkat paling rendah, baru ke syak, kemudian baru ke waham, kemudian di fikih itu biasanya bukan menggunakan ilmun, tapi menggunakan istilah yakin misalnya. Di fikih sendiri tidak menggunakan ilmu sendiri. Misalnya waham, syak, kemudian ton, yakin, istilah yang sering digunakan di ilmu-ilmu fikih. Bukan menggunakan istilah ilmun. Ilmun sebenarnya itu sudah di atas yakin lagi, karena sudah hal yang pasti. Hal yang pasti. Sedangkan yakin sendiri tetap masuk ke yang kalau di sini apa namanya di sini kalau di mantiknya sebenarnya kan yakin. Kalau menurut Al-Fakir ini kan tetap dimasukkan tasdik, tapi yang tasdik yang jazim, tapi yang masuk ke yang i'tiqad. Karena meskipun yakin, bisa jadi yakin 100%, tapi bisa jadi kan masih keliru. Bisa saja jadi hanya saja kan menurut keyakinan saya kan seperti itu, sedangkan keyakinan yang lain bisa jadi tetap masuk ke tasdik yang jazim, tapi masuknya ke pembagian yang masih i'tiqad. Seperti itu. Ilmu sudah kayaknya memang sudah taraf yang paling atas. Sedangkan di fikih-fikih itu yang digunakan itu adalah 4 tadi, ilmu itu yang digunakan untuk masalah keraguan-keraguan. Makanya ida tayaqqona biasanya seperti itu, ida tayaqqona, bukan ida alima, bukan kebanyakan ida tayaqqona menggunakan bahasa seperti itu. Ya. Berarti lanjut Ustaz ke yang ini mungkin ya, apa nadori sama daruri itu apa perlu dibahas? Gimana? Yang nadori sama darurinya mungkin ya? Iya, kalau memang sudah nanti kan cepat bisa dipahamkan ya kita cepat-cepat saja. Nah, kalau ada yang agak ribet baru kita akan mikir-mikir bersama. Nah, kalau itu yang kemarin Ustaz, yang apa persatuan antara dilalah iltizam sama itu antum udah nemu surahnya? Nah, ini masih belum saya. Antum mungkin sudah nemu? Belum Ustaz. Ya saya usahakan, saya bukan belum nemu sih, memang dari tadi pagi saya masih belum cari-cari itu. Nah, tapi itulah apa namanya? Kondisional lah, kalau nanti kita ke belakang sudah menemukan surahnya itu nanti kita sampaikan. Karena memang saya dari tadi pagi memang nggak nyari itu. Ya, apa-apa. Tapi saya tetap akan carikan surahnya itu.
Nah, Ini memang agak repot memang surahnya. Yang lain sudah kan ada gampang surahnya, tapi untuk ngabungkannya. setelah cari di Sarah itu nggak ada yang mencontohkan, itu repotnya. Harus disuruh cari sendiri. Kita berarti cukup mikir untuk mencari di Sarah kayaknya agak repot. Kita cukup cari mengangan-ngangan sendiri yang sekiranya maknanya murakkab, yang itu maknanya sendiri sudah talazum. Sudah lazimuddin nih. Nah, Aduh, repot dicontoh kayaknya itu. Ya mungkin lanjut wa in kana idrakul makna tinggal mana ini? Oh sudah. Berarti tinggal summa inna tarotta ya. Ya ini kan cuma info saja kalau ini ya. nah, Cuma pemberitahuannya nggak masalah juga dibaca sebagai bentuk tabarrukan. nah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa innaka idza aradta an tatuba tasawwura wa tasdiqa wa tata'allamaha wa tata'allamahuma aw ta'allumahuma Bukan apa namanya? Artinya tata'allam belajar, kalau yang di belakang itu mengajarkan. tu'allim ya. Iya. Nah, aw tu'allimahuma fal muradu bil wad'i ma yashmilu dzalika faqaddim at-tasawwura 'ala at-tasdiq li'annahu muqaddamun 'alaihi tab'an fa yuqaddamu wad'an wa hadha ma'na qawlihi faqaddimil awwala al-baita thumma bayyana. Saya dulu ini kan sudah dipahamkan ya, kan cuma disuruh kalau pengen belajar tentang tasawur dan tasdik atau mengajarkan atau pengen ya diskusi-diskusi ya dahulukan tasawur dulu, kan cuma seperti itu intinya kan. Jangan lupa tasawur dulu, jangan langsung ke tasdik, karena tasdik itu bisa dihasilkan dari tasawur. Lanjut, summa bayyana anna an-nazariyya min kullin min at-tasawwuri wat-tasdiqi mahtaja lit-ta'ammuli wad-daruriyyu aksuhu wa huwa ma la yahtaju ila dzalika. Fal-aqsamu arba'atun kama taqaddama. Misalu tasawwurid daruri idraku ma'na lafdil wahidi nisful itsnaini. Ya. Baca dulu sampai isna asyara itu, baru nanti apa maksud dari contoh-contohnya. Nah, wa misalu tasawwurin nadhari idraku ma'nal wahidi nisbatu sudusil isnai asyara. Misalu tasdiqid daruri idraku fa nisbati fi qawlina al-wahid al-wahidu nisbul isnain. Wa misalu tasdiq an-nadhari idraku fa nisbah fi qawlina al-wahidu nisbatu sudusil isnai asyara. Ya, silakan. Langsung kita contohkan, coba dicontohkan tentang yang tasawur daruri. Tasawur daruri itu pakai contoh yang di sini, Ustaz. Terserah, pakai di sini dulu nggak masalah, atau langsung pakai yang lain juga tidak masalah. Yang penting bisa dipaham tentang makna dari tasawur daruri sendiri. Ya, tasawur daruri itu adalah tasawur yang tidak perlu dipikirkan. Artinya tasawur yang sudah pasti setiap orang itu paham, atau yang gampangnya tasawur yang mungkin bisa didapatkan oleh salah satu dari panca indera yang 5, Ustaz. Contohnya misalkan gula itu manis, Ustaz. Gula itu manis. Gimana? Gula itu sudah manis. Kalau menggunakan lafadz seperti halnya ma'nal maut, orang itu sudah tahu kalau maut itu adalah mati. Kan nggak usah mikir-mikir maut itu apa. Maut itu apa? Itu kalau orang Arab. Tapi kalau orang Indonesia kan mikir juga apa maut itu ya. Takut nggak tahu maknanya. Kalau di Indonesia berarti kita langsung menggunakan ya gula itu yang manis itu. Gula, kalau asam, kalau cabai itu ya pedas, itu kan tanpa mikir. Artinya disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Kalau maut ini kan makanya ada yang menggunakan istilah contoh maut, kaidroki makna maut. Itu menurut orang-orang Arab, karena orang Arab ketika sudah bilang maut ya mati. Kalau orang Indonesia kita bisa jadikan tidak tahu, karena maut itu kan bahasa Arab. Apa maknanya bisa jadi kan, jadi butuh mikir juga kalau seperti itu. Jadi digantung orang penduduknya dari mana. Kalau
Ya. Sudah diketahui bahwasanya maut ya mati. Kalau gula yang manis. Nah, Ya. Kalau yang nadori ya yang butuh, berarti yang butuh mikir. Kira-kira apa yang butuh mikir? Kalau di sini contohnya adalah mengetahui makna wahid dari apa namanya? Dari apa? 12 berapa ini? 6 ini per adalah 12. setengah dari 1/6, Ustaz. 1/6 dari 12 itu setengahnya itu 1. Iya, itu kan butuh mikir. Kalau dicontohkan pakai Indonesia itu tadi semakin Kalau dicontohkan pakai Indonesia itu misalkan ya mentasawur sesuatu yang belum kita tahu, Ustaz. Misalkan orang yang belum pernah belajar nahu dengar kata fi'il itu apa, mungkin itu tasawur nadori. iya, fi'il itu apa? Atau di dalam kitab yang lain itu ada bahasa mengetahui makna al-yud, at-yud. At-yud saya juga tidak tahu apa itu maknanya. Saya cari di kamus nggak ada. Atau menggunakan istilah lafaz semisal menggunakan kalau di Indonesia istilah-istilah itu kan apa mungkin. Nah, Jadi istilah kalau kamu kan kamu. Kalau ada yang menggunakan jenengan itu kan ya. nah, Akhirnya apa maksud jenengan itu makna jenengan akhirnya butuh mikir karena kan tidak semuanya orang itu kan tahu kan cuma beda halnya dengan gula. Kalau gula semua orang tahu bahwasanya itu langsung manis. Ketika sudah bilang matahari, ketika sudah bilang gula ya otomatis langsung pasti manis gitu kan. Nah, ya sebetulnya ada hal-hal, ada kalimat-kalimat lafaz yang itu butuh diangan-angan seperti halnya isim. Bagi orang yang tidak tahu isim apa, bahkan bagi yang mondok saja kadang bingung isim itu apa. nah, Isim itu fi'il itu apa kan itu. Isim sendiri itu apa? Fi'il itu dari itu butuh. Kalau yang itu yang tasawur. Tasawur itu kan cuma mengetahui makna idrokul makna. Kalau yang tasdik berarti nisbat. Coba dicontohkan yang misal tasdik yang doruri seperti apa? misalkan contohnya matahari itu bercahaya, Ustaz. Mengetahui nisbat daripada yaitu bercahayanya matahari, ya ta'alluqul mahmul bil maudu ya, Ustaz. Itu tasdik secara doruri. Seperti halnya al-mautu hakun. Nah, Kan kalau di tasawur makna-maknanya kan al-maut ya kalau tasawur mautu itu kan maut dulu maut itu adalah maut itu adalah mati. Hakun adalah sesuatu yang benar. Berarti kan nisbat keduanya hubungan bahwasanya mati itu memang benar-benar akan ada tasdiknya. Pasti akan semua orang itu akan merasakan kematian benar. nah, Ya seperti itu sudah bisa dipaham semua ya. Kalau nadori kan butuh mikir seperti hanya yang tadi itu yang wahid nisfus sudus isnai asyar itu kan butuh mikir antara apa namanya dari lafaz seperti ini kok bisa seperti ini kan butuh di angan-angan kok bisa. Kalau cuma wahid nisful isnain memang sudah jelas satu itu bagian dia, tapi kalau yang separuh dari 6 per berapa 12 itu kan butuh di matematika itu masih. Lanjut karena ini sudah bisa dipaham. nah. Wabima dan dengan sesuatu takorroro yang menjadi tetap apa ilmu hisaril ulum apa ilmu hisaril ulumi ilmu gimana ini bahasanya? Gimana? Wabima takorroro yang menjadi tetap ilmu hisaril ulumi ilmu wabima dan sesuatu takororo yang telah tetap apa ulima diketahui. Apa nah. Ulima dan dengan sesuatu takororo yang tetap itu ulima maka diketahui apa ini sorul ulumi terbatasnya ilmu-ilmu fitrah tasawurati
di dalam tasawur atas tasdiqati dan tasdik. Walikullin dan bagi setiap satu daripada tasawur dan tasdik minhuma daripada keduanya mabadin ada pondasi-pondasi wa maqasidu dan tujuan-tujuan. Sama mabadi tasawurati maka adapun pondasi-pondasi daripada tasawur al-kulliyatul khamas adalah kulliyatul khamas wa maqasiduha dan adapun maksud-maksud daripada tasawur al-qaulu syarih itu adalah qaulu syarih wa mabadi tasdiqat dan adapun pondasi daripada tasdik al-qadaya adalah qadiyah-qadiyah wa ahkamuha dan hukum-hukumnya qadiyah. Maqasiduha dan adapun maksud-maksud daripada tasdik al-qiyas adalah qiyas diaksamihi dengan pembagiannya itu qiyas. Panhasoro maka teringkaslah apa pan mantiki pan yang mematik fi hadil abwabil arba'ah dalam bab yang 4 ini wa ma bahsud dilalat dia akan tetap dan adapun pembahasan dilalah wa bahisul al-fadhi dan pembahasan lapar-lapar fa nama maka hanya saja zikir disebut pembahasan di kutubil mantiki dalam kitab-kitab mantik litawaqqufi fi bahsil kulliyatil khamsi karena tergantungnya atau berkaitannya pembahasan kulliyatul khams alaji kepada itu pembahasan. Paman dan barang siapa orang nadhar yang melihat ila aqsamil qiyasi kepada pembagian qiyas al-khamsati yang 5 ada maka dia menghitung al-abwaba kepada bab-babnya sama niatan itu 8 bab. Paman dan barang siapa orang Anda yang menghitung maha bersama itu bab mabhasal al-fadi kepada pembahasan lapat mustaqilan itu tersendiri atau berbeda kanat maka ada apa buah menurut itu siman disatan itu 9 bab. Ya, ya sebentar dulu sebentar. Itu pada lama ya. Nah, untuk gimana itu? makna muswadin makna muswadin syarif aku pernah keluar
apa namanya terhadap adanya terhadap tasawur. Jadi kan sebelum tasawur kan ada qaul syarih dulu. Kalau dipraktekkan, kalau seandainya dicontohkan, bagaimana kita mencontohkan dari qaul syarih sendiri. Kalau tasawur sendiri kan kita memahami apa namanya sebenarnya hampir mirip. Nah, Cuma kalau seandainya dipraktekkan gimana antum mempraktekannya? Tiap mempaplikasi qaul syarih ke tasawur. Ini kan nggak langsung tasawur, kita memahami sesuatu, memahami idraku makna insan, idraku makna Zaid, ini tidak langsung tasawur, tapi ada qaul syarih dulu. Bagaimana mengaplikasikan, memahami sesuatu yang awalnya dari qaul syarih, kemudian kepada tasawur, pada akhirnya nanti akan paham itu. mungkin dengan cara bertanya dulu, Ustaz. Misalkan al-insan itu apa, kemudian ada yang syarih yang menjawab bahwasanya al-insan itu hayawan natik. Maka kita jadi bisa tasawur bahwasanya insan itu hayawan natik. Apa seperti itu, Ustaz? Dengan bertanya dulu mungkin ke syarihnya itu. Artinya qaul syarih ini adalah sebuah pengantar yang apa namanya sebuah pengantar hati untuk mentasawurkan sesuatu, adalah sesuatu yang mengantarkan hati untuk mentasawurkan sebuah sesuatu. Semisal saya bilang kepada Zaid, ya Zaid, hei Zaid, coba saya belikan jarang di pasar. Coba saya belikan jarang di pasar. Otomatis Zaid bingung apa enggak? Bingung, Ustaz. Masa jarang mau dibeli? Jarang itu kan kebalikan dari sering. Akhirnya si Zaid itu bertanya-tanya, apa namanya Ustadz? Jarang itu apa? Saya bilang, oh jarang itu adalah minuman jarang itu. Jadi pemancing seperti itu adalah qaul syarih. Saya kan memancing dia untuk mentasawurkan sesuatu. Zaid, tolong belikan saya jarang di pasar. Saya akan memancing, mengantarkan si Zaid agar supaya mentasawurkan tentang masalah jarang itu apa. Nah, qaul syarih seperti itu. Kayak pengantar yang bisa menyampaikan kepada orang mentasawurkan sesuatu. Jadi kita tidak moro-moro, tidak tiba-tiba kita langsung mentasawurkan. Orang itu tidak langsung mentasawurkan sesuatu, tapi ada pendorong. Kenapa kok mau memahami hal ini? Kenapa kok mau mentasawurkan hal ini? Karena bentuk dari penasaran, ingin tahu dan yang lainnya. Pendorong hati untuk mentasawurkan sesuatu itu namanya qaul syarih. Nah, betul. Karena tidak langsung kita tasawur, apa iseng-iseng tasawur, tapi ada pendorong. Karena orang yang mau mengetahui sesuatu, ingin paham sesuatu, pasti kan ada pendorong. Kenapa kok ingin tahu? Itu namanya qaul syarih. Makanya al-lafdul mafad bihi maknal mufrad, sesuatu yang bisa mendorong terhadap makna mufrad, itu namanya qaul syarih. Kalau gampangnya adalah pendorong hati kita untuk mentasawurkan sesuatu. Seperti itu. Sehingga dari adanya pendorong, kita mentasawurkan hal itu, akhirnya nanti kita akan tahu. Sehingga idraku makna, kita paham. Itu bisa dipaham? Ya, Ustaz. Ya, silakan untuk wastalahu. Wastalahu, dan mereka membuat istilah, yakni para ahli mantek, ala tasmiyatil lafzi, kepada penamaan satu lafaz, al-mufidu, yang memberikan faedah, litasdiki, kepada tasdik, hujatan, dengan istilah hujah, kiasan, yakni kias. Kal alami, seperti halnya alam, mutagoyirun, itu berubah, wa kullu mutagoyirin, dan setiap sesuatu yang berubah, hadisun, itu baru. Al-mutawassol bihi, yang mana disampaikan dengan kias tersebut, hujah tersebut, ilan natijah, kepada suatu hasil, wahya al-alamu hadisun. Wahada makna, dan apa makna qaulihi wa man yusikin al-baita. Berarti yang mengantarkan kepada tasdik adalah hujjah. Coba bagaimana? Kalau qaul syarih tadi mengantarkan kepada tasawur, perangsang.
agar supaya dia mentasawur. Sekarang hujjah adalah sesuatu yang bisa mengantarkan kepada natijah hasil, yang mana natijahnya tersendiri nanti itu dinamakan dengan tasdik. Gimana itu? Nah, kalau hujjah sendiri sepaham Pak Ustaz itu apa, meminta bukti, seperti permintaan bukti Ustaz. Jadi kan ada teori bahwasanya alam itu sesuatu yang baru. Apa bukti daripada alam tersebut? Alam tersebut dihukumi baru, yaitu buktinya itu mutaghayyir Ustaz. Apa seperti itu? Iya, hujjah itu adalah bukti. Adalah sesuatu yang mengantarkan hati untuk mentasdik, adalah hal yang mengantarkan hati kita untuk mentasdik sesuatu, untuk meyakinkan, membenarkan sesuatu. Ketika ada al-alamu mutawayyirun, sedangkan wa kullu mutawayyirin hadisun, segala sesuatu alam itu mutaghayyir, setiap segala sesuatu adalah baru, sehingga akan menimbulkan kesimpulan adalah al-alamu hadisun, alam itu adalah hal yang baru. Jadi itu sesuatu yang mengantarkan hati untuk mentasdik sesuatu. Mau mengatakan alam itu hadis, maka harus ada dalil dulu, ada hujjah dulu. Yang ya hujjahnya apa? Al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir itu adalah hadis. Baru kita sampai kepada tasdiknya, bahwasanya natijahnya adalah al-alam hadisun. Jadi seperti itu. Hujjahnya seperti itu. Hujjahnya sebelum kita ke tasdik, yang mengantarkan kita kepada tasdik itu melalui hujjah dulu. Melalui hujjah. Karena dengan adanya hujjah al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadis, maka kita yakin, tasdik ini meyakini, membenarkan bahwasanya alam itu adalah hadis. Ya. Bisa dipaham? Nah, Ustaz. Apa Ustaz? Kalau hujjah sama kias itu satu makna, Ustaz? Gimana? Apa beda? Hujjah sama kias itu satu makna. Nah, kalau di sini hujjah sendiri yang adalah kias, kiasan. Nah, sebenarnya kalau di takrif yang lain sepertinya memang ada pembedaan antara hujjah dengan kias. Tapi kias itu memang mungkin ada, soal misal ada pembedaan mungkin sedikit. Kias itu kan kalau di ilmu usulnya itu kan mengkiaskan sesuatu terhadap hal yang sudah lalu kan, seperti halnya, tapi yang dikiaskan itu dalam segi ilmu. Kalau di dalam usulnya, semisal tentang dulu adanya khomer itu kan haram. Ketika haram kullu muskirin, karena kenapa? Karena khomer itu adalah muskir, karena kullu muskirin haramun. Sehingga sekarang semisal tidak ada hal yang dulu, tapi ada hal barang yang baru, kemudian itu ilatnya sama-sama muskir, seperti hanya minuman apa, ini memang bukan yang dimaksud dulu, ini nggak ada dulu, kemudian ini nanti dikiaskan, oh ini kan ilatnya sama-sama muskir, sehingga nanti akan menimbulkan sebuah hukum adalah sebuah hukum ya haram, seperti itu. Kalau qiyas seperti itu sebenarnya. Kalau hujjah itu kan berkaitan dengan dalil-dalil gitu. Semisal mungkin hampir sama, tapi kayaknya kalau di pembahasan lain memang ada bedanya. Tapi kalau di sini sama berarti ya, Fer? Kalau di sini kalau seperti ini iya, karena kan hujjatan kiasan tanpa dibedakan secara detail, meskipun pada hakikatnya keduanya ini mempunyai perbedaan, seperti itu. Berarti di sini disamakan sebagai bentuk bukti-bukti di sini berarti. Karena kias itu kan merupakan bukti juga, kias menyamakan itu kan buktinya adalah ini sama-sama muskir, oh nanti ini adalah hasilnya adalah haram. Tapi untuk memperdalam tentang masalah hujjah dan qiyas itu ada di dalam kitab ilmu usul. Mungkin di sini juga ada qiyas nanti di belakang. Tentang qiyas sendiri kalau di ilmu usul itu dibahas secara lengkap.
Kemudian kita langsung ke berarti kalau dalalah ini kan sudah selesai. Kecuali yang memang satu contoh tentang berkumpulnya dua dalalah tadamun dengan iltizam, contoh yang makna murakkab yang lahu lazimuddin ini masih belum ketemu. Berarti kita lanjut tentang, karena masih ada waktu, tentang pembahasan lafadz. Sebenarnya sebagai pendahulu dulu ya, sebenarnya yang dikehendaki dalam ilmu mantik itu, dalam intisari dalam ilmu mantik itu adalah makna, adalah bagaimana kita berpikir secara kritis tentang masalah makna. Nah, sebenarnya bukan lafadz yang dikehendaki. Kalau lafadz itu adalah di pembahasan ilmu nahu dan juga di pembahasan ilmu nahu, kemudian ilmu sorof, dan juga di pembahasan ilmu di lafadz juga dibahas tentang masalah ilmu usul. Tapi lebih spesifiknya kan kepada ilmu nahu dan yang lainnya kan, ilmu alat itu. Sebenarnya seperti itu. Kalau ilmu mantik ini lebih kepada esensinya, kepada makna-maknanya, apa maksud makna-maknanya. Hanya saja, kenapa kok disebutkan, kok juga ditampilkan oleh Syekh Al-Akhdari di sini, karena memang untuk memahami makna itu juga butuh adanya lafaz. Sehingga mau memahami, mengkritisi maknanya sendiri, itu butuh adanya lafaz, sehingga biar pembahasannya itu sempurna, sehingga lafaz pun di sini juga ditampilkan oleh beliau, biar juga paham antara lafaz apa saja yang ada. Karena untuk seperti itu. Nah. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi mabahisil lafaz. Ini adalah sebuah pasal menerangkan tentang pembahasan lafaz. Mustamalul al-fadi, adapun lafaz-lafaz yang mustamal atau lafaz-lafaz yang dipakai haitsu yujadu, sekiranya itu didapati, imam murakkabun, ada kalanya lafaz mustamal itu murakkab atau tersusun, wa imam mufradu, dan ada kalanya lafaz mustamal itu mufrad. Fa awwalun, maka adapun yang pertama, ma adalah perkara atau lafaz dalla yang menunjukkan apa juz'uhu, bagian daripada lafaz tersebut, ala juz'i ma'nahu, kepada bagian daripada makna lafaz tersebut, dengan kebalikan daripada sesuatu tala yang dia baca. Wahwa, dan adapun itu lafaz ala kisma ini itu terbagi menjadi tala itu di mana ya apa? Tala apa dari talayat bu Ustaz? Apa bukan? Ini tala yang di mana dibaca tadi. Nah, ini lebih tepatnya ini adalah yang tala yang bermakna adalah mengiring-iringi. Yang pertamanya wa awwalu madalla fa awwalun madalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu. Berarti yang dikehendaki ini apa? Murakkab kan? Itu murakkab. Nah, makanya kan imma murakkabun wa imma mufradun. Bi aksi matala, beda halnya dengan lafaz yang mengiring-iringi, yang berdempetan dengan murakkab. Apa yang berdempetan dengan murakkab? Berarti mufrad. Nah. Ya karena kalau di aksi matala kayaknya gimana gitu pemahamannya. Nah, karena murakkab itu di atas bergandeng dengan mufrad. Beda halnya dengan lafaz yang bergandengan dengan mufrad, yaitu yang bergandengan dengan murakkab, yaitu mufrad. Maksudnya biaksi mata sendiri itu adalah mufrad. Yang dimaksud biaksi matala itu adalah mufrad. Berarti pembahasan mufrad sebenarnya di bawah nanti kan ada, berarti kan madalla, berarti kan tinggal diubah. Kalau yang murakkab madalla juz'u ala juz'i ma'nahu, berarti kalau yang mufrad ma la yadullu juz'u ala juz'i ma'nahu, kan seperti itu. Lanjut, bahwa dan adapun itu lafaz yang mufrad ala kismi ini itu terbagi menjadi dua bagian. Ini aku bermaksud mufrada kepada lafaz yang mufrad kulliyun. Yang pertama lafaz kulli au juz'iyun, lafaz mufrad kulli au juz'iyun, atau lafaz mufrad juz'i haitsu wujida, kiranya keduanya itu didapati. Pemukimu syirakin, maka adapun yang memahamkan kepada syarikat al-kulliyu itu adalah lafaz kulli.
Kaasadin sebagaimana lafaz asad, wa aku dan kebalikannya yaitu yang tidak memberi pemahaman kepada syarikat. Al-juz'iyyu itu adalah lafaz yang juz'i. Itu lanjut karena pembahasannya ada di bawah. Lanjut saja dulu. Aku berkata al-lafzu adapun lafaz Langsung dibaca saja, tidak usah dimaknai lagi biar. Nah. Aku al-lafzu imma ayyakuna muhmalan kadaizin au mustamalan kazaidin wala ibrata bil muhmali walidzalika ahmalahul musannif. Tsumma mustamalu imma ayyakuna. Ya, berarti kan lafaz sebenarnya kan ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Kalau mustakmal digunakan, kalau muhmal itu kan ya gak digunakan. Zaidun dibalik menjadi daizin. Daizun. Gak ada maknanya kan muhmal. Ya gak ada maknanya. Pokoknya yang sudah gak ada maknanya memang berbahasa Arab juga, tapi gak jelas, gak ada maknanya. Gak ada maknanya, berarti muhmal itu. Ya lanjut. Ya, berarti yang kita fokus bukan ke yang muhmal, yang mustakmal yang akan kita bahas. Lanjut. Tsumma mustamalu imma ayyakuna mufradan wa imma ayyakuna murakkaban. Fal awwalu ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidin wa tsani ma dalla juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidin qa'imin. Wal Itu dijelaskan dulu. Dijelaskan malaya dulu tentang masalah yang mufrad dan murakkab. Silahkan. Sudah ya, tapi perlu untuk diperjelas saja. Nah, bagaimana untuk memperjelaskan ini? Kemudian lafaz mustamal itu sendiri itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada lafaz mustamal yang mufrad dan ada lafaz mustamal yang murakkab. Nah, definisi daripada lafaz mustamal yang mufrad itu adalah ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nahu kazaidin, yaitu ketika dipisah-pisah juz'unya. Zaidun itu kan terdiri daripada juz daripada zin itu zai, ya dan dal. Itu ketika dipisah itu tidak menunjukkan kepada mana zaid itu sendiri, Ustaz. Nah, itu yang mufrad. Nah, kalau yang murakkab itu kalau misalkan zaidun qaimun, itu kalau dipisah zaid itu tetap menunjukkan mana zaid, qaim itu tetap menunjukkan mana qaim. Iya seperti itu. Sudah bisa dipaham? Alhamdulillah. Artinya juz'us ya kalau dipisah-pisah itu kan. Kalau za kan tidak punya makna. Iya juga tidak punya makna. Dan juga bedanya dengan murakkab. Zaidun qaimun. Beda, zaid juz lain, qaimun juz lain sama-sama mempunyai makna. Zaid ya nama orang. Kalau qaimun ini adalah isim fa'il yang bermakna berdiri. Sama-sama punya makna. Lanjut. Wal kalamu dan wal kalamu al-murkabi bi qismihi ma huwa fi quwwatil mufrad wa ma kana mahdhar ya'ti fil mu'arrafat wal qadaya wal aqisah wal maqsudu huna al-mufrad. Ya. Ini kalau yang wal kalamu ini kan cuma pembagian saja. Nanti akan ada di mu'arrafat wal qadaya nanti itu. Sekarang aqsamul mufrad bin nadhar ila ma'nahu. Berarti sekarang pembagian mufrad dengan meninjau terhadap maknanya. Ada yang juz'i, ada yang kulli. Ini pembagian mufrad bin nadhar ila ma'nahu. Bin nadhar ila ma'nahu. Ya, ini adalah pembagian mufrad bin nadhar ila ma'nahu. Dilihat dari maknanya mufrad itu nanti ada yang juz'i, ada yang juz'i, ada yang kulli. Ini min haitsun nadhar ila ma'nahu. Pembagiannya juz'i wal kulli ini min haitsun nadhar ila ma'nahu. Silakan yang coba al juz'i coba dibaca. In muni'a tasawwuru ma'nahu. In mana'a tasawwuru ma'nahu min wuki syirkati fihi kazaidin. Ketika kalau yang berarti yang enak itu bukan in mana'a. Sepertinya ini dimajhulkan saja. Kalau in mana'a nanti kan butuh kepada maf'ul. Maf'ulnya nanti kan nggak ada di sini. Berarti ini dimajhulkan saja karena maknahu itu bukan menjadi maf'ul tapi menjadi mudhaf ilaih, itu kan berarti muni atasawwuru ma'nahu min wuqu'i syirkati fihi kazaidin. Coba dibaca lagi.
wa huwa qismani juz'iyun ilmun atasawwuru ma'nahu minhu fi syirkati fihi kazaidin wa kulliyun illam yumna tasawwuru ma'nahu minhu fi syirkati fihi kalasadi. Ya, akan dijelaskan dulu sebelum, kalau di bawah ini nanti pembagian kuli, karena kuli sendiri nanti pembagiannya akan ada 3 pembagian. Kalau juz'i sendiri bagaimana? Ini adalah pembagian mufrad bin nazar ila ma'nahu. Bagaimana yang juz'i? Kalau juz'i itu lafaz yang memiliki makna juz'i adalah lafaz yang ketika kita mentasawurkannya, kita enggak mentasawurkan syirkahnya, enggak mentasawurkan syirikatnya, enggak ada yang sama, Ustaz. Itu seperti mana Zaidun, itu Zaidun ya kita udah paham Zaid itu si Zaid dan enggak ada Zaid yang lain. Artinya tidak ada syirkah. Syirkah itu kan persekutuan kan. Juz'i itu adalah bahwasanya dalam makna juz'i itu tidak ada persekutuan. Makanya muni atau sawuru ma'nahu min wukusyara. Dalam maknanya juz'i sendiri itu tidak bisa adanya persekutuan. Ketika sudah mengatakan Zaid, gak mungkin Umar. Ketika saya bilang Ahmad, ya gak mungkin Zaid. Berarti kan tidak ada persekutuan. Berarti kalau kuli kebalikannya, berarti maknanya sendiri itu adalah ada persekutuan di dalamnya. Seperti halnya Asad. Persekutuannya, syirkahnya seperti apa? Misalkan ya macam-macam dari Asad itu sendiri, Ustaz. Misalkan ada singa yang seperti ini, atau ada singa yang seperti itu, atau ada artinya singa sendiri kan banyak ya. Dan juga kadang lagi Asad itu juga dimaknai sebagai hayawan yang muftaris. Dan juga kan maknanya juga kadang kan dimaknai juga sebagai tanda suja'ah kan. Biasanya ini dibahas tentang seling Asad digunakan biasanya di Balawa kayaknya tentang syaja'ah. Makanya maknanya kan ketika bilang Asad ini kan bisa mungkin jadi yang dimaksud Asad ini memang adalah hewan muftaris. Bisa jadi Asad di sini adalah sebagai bentuk saja. Makanya rojul azaidu kal Asad. Zaidun kal Asad kan banyak contoh Zaidun kal Asad. Tapi yang dimaksud ketika Zaidun kal Asad bukan yang dimaksud adalah Zaid seperti halnya singa kan, kan? Tapi keberanian Zaid sebagaimana keberaniannya singa kan itu. Jadi maknanya ketika menyebutkan lafaz Asad ini masih terjadi syirkah di dalam maknanya, persekutuan. Bisa jadi nanti satu lafaz banyak persekutuan makna kan seperti itu. Kalau dicontohkan di sini sebagai Asad saja. Beda halnya dengan yang juz'i tidak bisa tasawur makna minas syirkah. Zaid ya pasti Zaid, Umar ya pasti Umar. Baru nanti setelah ini ada pembagian kuli, kan sudah dipaham antara juz'i kuli kan cuma sebagai gambaran seperti itu ya. Agak yang ini yang agak serius nanti ke bawahnya. Ini perlu antum pelajari. Sepertinya ini butuh logika untuk memikirkan, seperti halnya berkumpulnya dalalah tadammun al-iltizam, seperti halnya tadammun sendiri, seperti halnya iltizam sendiri. Kayaknya agak-agak seperti itu, butuh kita mikir. Kalau ini kan cuma tentang masalah definisi saja kan, tak saja. Maka setelah itu ada kulli, ada bi'tibari wujudi afrodihi lahu fil kharij. Nah, ini kita lanjut besok. Kita lanjut besok saja. Ini dipersiapkan ya. Insyaallah. Ya. Sampai di sini dulu. Kita lanjutkan besok malam dari langsung pembagian kulli. Ada kulliyun lam yujad min afrodihi fardun, ada kulliyun wujida minha fardun. Contohnya sudah ada di sini, cuma tinggal bagaimana kita mengkoneksikan contoh yang ada dengan maksud takbir kulliyun lam yujad min afrodihi fardun. Jadi bagaimana seperti itu? Insyaallah. Ya. Ya kita lanjutkan besok. Mudah-mudahan manfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.